Halo, selamat malam pemirsa. Menteri Luar Negeri Iran ini dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin 48 jam setelah Amerika Serikat menggempur 3 situs nuklir milik Iran. Seperti yang kita ketahui bahwa Rusia ini menawarkan diri untuk menjadi mediator dalam konflik ini, tetapi di waktu yang nyaris bersamaan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengklaim adanya gencatan senjata yang terjadi meskipun faktanya baik Israel maupun juga Iran ini masih terus saling gempur satu sama lain. Lantas apa yang sebenarnya terjadi dan sejauh manakah Rusia ini akan terlibat ke depannya? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, bersama saya Tiara Harhal. Bersama saya Vena Kintan, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda, termasuk juga pembahasan mengenai polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang masih terus bergulir, di mana ada pernyataan yang keluar dari politikus senior PDI Perjuangan Bitor Suryadi yang menyebut ijazah dari Presiden ke-7 Joko Widodo ini dicetak ulang di Pasar Pramuka. Ia juga menuding adanya keterlibatan mantan wamen yang kini menjabat sebagai rektor. Benarkah tudingan tersebut? Kita akan bahas lengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Informasi pertama pemirsa, artis Nikita Mirzani menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa pagi. Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. PRG. Nikita Mirzani menjalani sidang perdana kasus pemerasan dan pengancaman terhadap dokter yang juga pengusaha produk kecantikan Reza Gladys. Usai menjalani sidang, Nikita menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto lewat secari kertas. Dalam pernyataannya, Nikita menyebut kondisi hukum di Indonesia kerap terpengaruh oleh kekuasaan. Artis berusia 37 tahun ini merasa menjadi korban ketidakadilan hukum. Ia mengklaim telah melakukan banyak hal untuk kepentingan masyarakat, namun justru berujung pada penahanan. Lebih lanjut, ia menyoroti kinerja para penegak hukum yang dinilainya tidak objektif dalam menangani kasus tersebut. Siap banget, sangat siap. Tim SAR pemirsa masih terus berusaha mengevakuasi wisatawan pendaki asal Brazil yang jatuh saat mendaki Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya tim SAR gabungan berhasil menemukan wisatawan perempuan berkebangsaan Brazil berinisial JDSP yang dilaporkan jatuh ke Danau Segera Anak di sekitar titik cemara Nunggal Gunung Rinjani. Korban ditemukan kurang lebih 500 meter bergeser dari titik awal jatuh yang terletak di lokasi medan berupa pasir dan batu. Berdasarkan pantauan dari drone, korban dalam kondisi tidak bergerak. Upaya evakuasi korban terkendala medan yang ekstrim dan berkabut di sekitar lokasi kejadian. Rencananya pemirsa, Basarnas tidak akan mengirimkan helikopter untuk melakukan evakuasi korban. Kondisi korban pada saat terdetek oleh drone dalam kondisi tertidur di bebatuan dalam kondisi miring. Dan setelah sekian lama drone itu memantau memang tidak ada gerakan. Dari situ koordinat baru ditemukan dan posisi korban kalau ditarik garis dari tempat jatuhnya korban itu ternyata lebih dari 400 meter. Dengan artinya kedalaman dari titik jatuhnya itu di 400 meter dengan kondisi jurang yang sangat terjal. Pada hari ini dari hasil komunikasi, tim yang ada di lokasi tetap berupaya untuk melaksanakan evakuasi dengan menurunkan tali dan juga rescuer untuk ke bawah. Dan dengan situasi kondisi yang sangat tidak mendukung, kami dari Badan SAR Nasional mengirimkan tim khusus dari Basarnas Special Group
kita berangkatkan 6 personil tadi pagi berangkat untuk menuju ke Mataram. Kemudian 1 pesawat dari Bogor juga kita berangkatkan untuk menuju ke lokasi. Dan dari perjalanan diperkirakan pada pukul 15.00 pesawat baru sampai di sana. Begitu juga tim rescue. Kita sedang menunggu proses evakuasi secara manual yang dilaksanakan oleh rescuer yang ada di sana, sambil nanti dilaksanakan komunikasi melekat apakah memungkinkan dari sore ini untuk pesawat bisa merapat ke pos yang ada di Sembalun. Seorang majikan menganiaya asisten rumah tangga hingga babak belur karena sang ART lupa mengunci pintu kandang anjing peliharaan. Sang majikan juga pernah memaksa korban memakan kotoran hewan dan minum air got. Rekaman gambar amatir warga yang berupaya menyelamatkan Intan alias Loli, seorang asisten rumah tangga atau ART wanita asal Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, yang menjadi korban penyiksaan majikan di Kota Batam, Kepulauan Riau, beredar luas dan viral di media sosial. Korban diselamatkan pihak keluarga dengan kondisi sangat memprihatinkan dengan wajah dan tubuhnya babak belur, sehingga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Penganiayaan berawal saat korban lupa menutup pintu kandang anjing peliharaan dari Roslina, sehingga membuat 2 anjing peliharaannya berkelahi dan salah satunya terluka. Roslina memukul korban dengan raket anti nyamuk. Penganiayaan tidak dilakukan Roslina sendiri, pemirsa. Mirisnya, rekan sesama ART bernama Merlin turut menganiaya korban. Dari keterangan polisi diketahui sang majikan juga pernah memaksa korban untuk memakan kotoran hewan dan minum air got. Korban Intan sudah setahun lebih kerja di rumah Roslina dan belum pernah menerima gaji sekalipun. Semula Roslina menjanjikan gaji Rp1.800.000 per bulan, namun gaji dipotong setiap korban melakukan hal yang menurut sang majikan salah. Kini Roslina warga perumahan Bukit Golf Residence, Kota Batam, dan Merlin sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap korban Intan. Berawal dari laporan yang kami terima pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 bahwa adanya video viral terkait dengan ART dianiaya. Kami melakukan gelar perkara yang dimana menetapkan 2 orang tersangka terkait dengan penganiayaan ART. Hingga hari ini pemirsa, Polres Solok Selatan telah memeriksa 6 orang saksi dalam kasus pembunuhan 2 wanita yang jenazahnya dibuang di kebun sawit. Pelaku mengakui membunuh karena telah mengambil uang 16 juta rupiah tanpa sepengetahuan korban. Pemeriksaan motif pembunuhan 2 wanita dewasa di kebun sawit di Nagari atau Desa Abai, Kecamatan Sangir, Batanghari, Solok Selatan terus dilakukan. Saat ini terduga pelaku KB telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Polres Solok Selatan, pembunuhan yang terjadi Jumat 20 Juni 2025 tersebut murni karena sakit hati dalam persoalan hutang piutang. Kasus bermula, pelaku KB mengambil ponsel korban dan memindahkan sejumlah dana ke rekeningnya melalui aplikasi mobile banking. Karena kepergok, pelaku menghabisi nyawa kedua korban. 2 korban berinisial I dan R masih memiliki hubungan keluarga dari pelaku KB. Coba kamu ceritakan gimana kamu melakukan pembunuhan sama dia, nggak bisa dia gimana ceritanya? Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sidang kasus korupsi importasi gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menghadirkan 3 ahli. Sidang mendengarkan keterangan 3 ahli yaitu pengamat ekonomi politik dan kebijakan publik Antoni Budiawan, Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia Fit Adrison, dan Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia Profesor Haula Rosdiana.
Ahli Fit Adrison menyatakan impor gula kristal mentah memberikan lebih banyak penghematan devisa daripada gula kristal putih. Ya, kami hadirkan informasi mengenai konflik Iran melawan Israel. Pemirsa, Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan Irak pada Senin malam waktu setempat. Iran menyebut serangan itu sebagai balasan langsung atas serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran sebelumnya. Serangan menyasar pangkalan Al-Udeid di Qatar yang merupakan markas komando pusat Amerika Serikat dan tempat ribuan pasukan ditempatkan. Garda Revolusi Iran mengatakan 6 rudal telah diluncurkan dan menghantam lokasi strategis di dalam pangkalan. Akibat serangan ini, ledakan terdengar di Doha, ibu kota Qatar yang tak jauh dari kompleks pangkalan. Pemerintah Qatar sendiri menyatakan serangan berhasil dicegat tanpa menimbulkan korban jiwa. Namun serangan ini menyebabkan lalu lintas udara untuk sementara waktu dihentikan. Negara tetangga Qatar, Bahrain juga mengambil langkah pencegahan dengan menutup wilayah udaranya secara temporer. Tidak hanya Qatar, serangan Iran juga menyasar pangkalan Amerika Serikat di Erbil dan Ain al-Asad, Irak Barat. Sejumlah sumber menyatakan serangan menyebabkan kebakaran di dalam fasilitas. Televisi pemerintah Iran merilis video yang menunjukkan penembakan rudal oleh Garda Revolusi Islam ke arah pangkalan udara Al-Udeid di Qatar. Serangan dilancarkan pada Senin malam, pemirsa, sebagai balasan atas serangan bom Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Militer Iran menyebut serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar sebagai dahsyat dan menghancurkan. Namun pejabat Amerika Serikat menegaskan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam serangan tersebut. Senior regional mengatakan Iran telah memberitahu Amerika dan otoritas Qatar beberapa jam sebelum serangan melalui 2 saluran diplomatik. Ledakan dilaporkan terdengar di sejumlah titik di Doha, Qatar. Menteri Pertahanan Qatar menyatakan serangan berhasil diinterupsi dan situasi saat ini berada dalam kendali. Serangan rudal Iran menghantam kota Beersheba, Israel. 3 orang tewas. 5 jam pasca pengumuman gencatan senjata oleh Presiden Donald Trump, Iran meluncurkan rudal ke selatan Israel pada Selasa dini hari. Layanan darurat Israel melaporkan sedikitnya 3 orang tewas dan 8 orang luka-luka dalam peristiwa itu. Sebuah gedung permukiman rusak parah, sementara warga Israel mengungsi ke tempat perlindungan selama 2 jam. Serangan terjadi beberapa jam setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan Iran akan hentikan serangan jika Israel mengakhiri serangan udaranya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim gencatan senjata antara Iran dan Israel mulai berlaku pada Selasa pagi waktu setempat. Melalui media sosialnya, Trump menulis gencatan senjata telah berlaku. Seluruhnya diperintah untuk jangan melanggarnya. Seorang pejabat senior Gedung Putih menyatakan Trump menengahi kesepakatan tersebut melalui panggilan telepon langsung dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Israel menyatakan setuju untuk menghentikan serangan selama Iran tidak melancarkan serangan lanjutan. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, juga memastikan Teheran telah menyetujui usulan gencatan senjata dari Amerika Serikat. Meski begitu, pemirsa, sejumlah pihak masih meragukan keberlangsungan gencatan senjata karena saling serang antar kedua negara masih terus berlangsung hingga saat ini.
Iran membantah klaim Presiden Donald Trump terkait gencatan senjata dengan Israel. Sebelumnya Trump mengumumkan adanya gencatan senjata penuh dan total antara Israel dan Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang gencatan senjata dengan Israel. Melalui akun sosial medianya, Araghchi menegaskan belum ada kesepakatan apapun terkait gencatan senjata maupun penghentian operasi militer. Sebelumnya, Trump mengumumkan adanya gencatan senjata penuh dan total antara Israel dan Iran. Ia mengklaim gencatan senjata akan dimulai dalam 6 jam ke depan dan berlangsung secara bertahap. Trump juga menyatakan harapannya agar gencatan senjata ini menjadi langkah menuju perdamaian permanen. Pemirsa, aroma korupsi terendus di balik penyelenggaraan haji. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dimulai mengusut kasus dugaan rasuah terkait penetapan kuota haji tahun 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Aroma korupsi terendus di balik penyelenggaraan haji. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai mengusut kasus dugaan rasuah terkait penetapan kuota haji tahun 2024. Ya, lantas benarkah ada manipulasi jatah haji khusus di era Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas? Aroma tak sedap menyeruak di balik sengkarut penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Rapor merah yang diberikan Pansus Haji DPR kepada Menteri Agama ketika itu, Yakut Khalil Qaumas, ternyata berujung penyelidikan oleh Komisi Anti Rasuah. Kala ibadah diduga menjadi ladang rente, penyelidik pun menelisik pat gulipat di balik penentuan jatah kuota haji. Benarkah ada manipulasi jatah haji plus di era Menteri Yakut? Jadi ada pihak-pihak yang menduga bahwa perkara haji yang diselenggarakan di tahun 2024 lalu itu penuh dengan persoalan. Antara lain adalah yang pertama itu terkait dengan pengalihan kuota. Ya, karena diduga ada pengalihan kuota yang itu didapatkan dari tambahan kuota yang diberikan oleh pemerintah Saudi, tetapi kemudian bukan diberikan kepada kuota reguler, tetapi dialihkan kepada Haji Plus. Nah, yang nanti akan menjadi titik telaah KPK adalah apakah pengalihan tersebut itu sesuai hukum atau melawan hukum. Yang kedua, apakah pengalihan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara atau tidak. Apakah pengalihan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan atau bukan. Dan yang juga biasanya sangat penting untuk ditelaah adalah apakah dalam pengalihan kuota tersebut ada suap, gratifikasi. Kasus dugaan korupsi dalam penetapan kuota haji bermula dari temuan Pansus Angket Haji Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ketika itu, Pansus menemukan berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan haji yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Para wakil rakyat menilai Kementerian Agama telah menyalahi aturan dalam pembagian kuota haji tahun 2024. Pansus menyoroti keputusan Menteri Agama yang membagi alokasi 20.000 kuota tambahan dari Arab Saudi yang dinilai tidak memiliki dasar hukum, yaitu 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Data Pansus juga mencatat ada sebanyak 3.500 jemaah haji plus yang diberangkatkan tanpa melalui antrean. Dewan pun menemukan indikasi akan adanya manipulasi data dalam sistem komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT yang mengakibatkan jadwal keberangkatan jemaah haji tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penggunaan visa hak haji reguler tidak sepenuhnya diberikan kepada yang ngantri tahunan, tetapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal.
Gus, goals dari panitia angket ini sebenarnya kemana sih Gus nanti goalsnya? Tujuannya agar tidak ada lagi penyelewengan dan penyalah kebijakan yang merugikan jemaah haji yang sudah mengantri puluhan tahun. Ya, KPK bisa melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui tentang pengelolaan ibadah haji di tahun 2023-2024 gitu ya. Juga juga bisa mempelajari misalnya informasi-informasi yang disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk misalnya dari parlemen yang waktu itu juga melakukan investigasi. Selain temuan pansus DPR, KPK juga menerima setidaknya 5 laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan permainan kuota haji tahun 2024. Komisi Anti Rasuah menegaskan pihaknya menindaklanjuti laporan tersebut dan akan meminta keterangan pihak-pihak terkait, termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Tentunya KPK akan memanggil pihak-pihak yang mengetahui dari konstruksi perkara ini untuk dimintai informasi ataupun keterangannya. KPK membuka peluang kepada pihak siapa saja yang memang diduga mengetahui dari konstruksi perkara ini untuk kemudian dimintai keterangannya, dimintai informasinya sehingga membuat terang perkara ini. Terkait dengan upaya KPK untuk menyelesaikan kasus korupsi kuota haji, tentu kami mendukung penuh upaya penegakan hukum di sektor perhajian, apalagi kemudian itu sudah juga menjadi amanat dari pansus yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Tentu upaya penegakan hukum di sektor perhajian itu dibutuhkan sekali, karena kita tentu berharap haji menjadi sektor yang sangat suci dan harus bebas dari praktek manipulasi, praktek korupsi, praktek perburuan rente. Dan tidak hanya pada korupsi kuota haji, agaknya pada kasus-kasus dugaan korupsi perhajian yang lain, misalnya di sektor kedugaan ada manipulasi atau markup catering misalnya. Lantas adakah unsur kerugian negara dalam kong kali kong kuota haji tahun 2024? Apa kerugian negaranya? Kerugian negaranya mestinya jatah haji reguler itu mestinya sepenuhnya keuntungannya atau pengelolaannya dilakukan oleh negara. Karena itu dia masuk ke negara. Sedangkan jatah haji yang khusus ya, keberangkatan haji khusus gitu ya, atau haji plus gitu ya, itu kan pasti orang-orang swasta gitu, walaupun dia pasti ada kontribusinya juga setoran ke negara gitu, tetapi lebih banyak masuk ke swastanya. Itu satu ya, itu pembuktian itu yang bisa dilakukan. Nah kemudian kan tinggal dilacak ya, kalau istilah lagu Bengawan Solo itu air mengalir sampai jauh. Nah kemana saja itu setoran-setoran dari jemaah program jamaah haji khusus itu masuknya kemana? Apakah murni ke negara atau masuk ke kantong-kantong oknum-oknum tertentu umpamanya? Tahun depan, penyelenggaraan haji akan ditangani oleh Badan Penyelenggara Ibadah Haji atau BPHJ. Transparansi dan akuntabilitas menjadi janji yang semestinya dipegang teguh. Jangan sampai ada lagi antrean puluhan tahun calon jemaah haji dilompati dan jatah kuota haji dikomersialkan demi keuntungan segelintir orang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan kesepakatan gencatan senjata Iran dan Israel.
Dalam pernyataannya di media sosial, Trump mengatakan gencatan senjata akan dimulai secara bertahap dalam 24 jam ke depan sejak Selasa dini hari. Namun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membantah pernyataan Donald Trump tersebut. Melalui akun sosial medianya, Araghchi menegaskan belum ada kesepakatan apapun terkait gencatan senjata maupun penghentian operasi militer. Trump menyampaikan klaim gencatan senjata setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan Irak pada Senin malam waktu setempat. Iran menyebut serangan itu sebagai balasan langsung atas serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. 5 jam pasca pengumuman gencatan senjata oleh Presiden Donald Trump, Iran pun masih meluncurkan rudal ke selatan Israel pada Selasa dini hari. Sedikitnya 3 orang tewas dan 8 orang luka-luka dalam peristiwa itu. Sementara Israel juga kembali melancarkan serangan rudal ke Teheran, Iran beberapa jam setelah Donald Trump mengumumkan gencatan senjata sepihak antara Israel dan Iran. Di tengah konflik Iran-Israel, militer Israel terus menggempur Gaza, Palestina. Setiap harinya, setidaknya puluhan orang Palestina terus meregang nyawa. Pasukan Israel berdalih ingin terus menghancurkan Hamas. Demi tujuannya tersebut, Israel melancarkan serangan yang sering kali mematikan di berbagai penjuru wilayah Gaza dalam 1 pekan terakhir. Ya, kami akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Bu Suzy Sri Suparin S. Sudarman yang merupakan pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam Bu Suzy. Selamat malam Ketemu lagi kita. Terima kasih. Baik, di sebelahnya sudah ada Bang Faisal Assegaf yang merupakan pengamat Timur Tengah. Selamat malam Bang Faisal. Malam Mbak. Kita ketemu lagi untuk membahas hal yang sama begitu ya. Sehat? Sehat alhamdulillah. Oke. Nanti juga akan bergabung bersama kami Mas Wahyu Muryadi yang merupakan protokoler dan atau juru bicara di era Presiden Gus Dur begitu ya. Oh, kita kesinian dikit. Oke. Nah, kita ke Bu Susi terlebih dahulu ya. Bu Susi? Oke, baik. Selamat datang Mas Wahyu. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kabar Indonesia Malam. Silakan. Oke. Terima kasih. Izin mungkin saya ke Bu Susi terlebih dahulu ya. Bu Susi, kita ketahui bahwa Donald Trump ini mengklaim secara sepihak begitu ya, adanya gencatan senjata, sekalipun itu ditolak oleh Menteri Luar Negeri dari Iran begitu. Dan di saat yang bersamaan pun, Menlu Iran ini juga akan bertemu dengan Vladimir Putin, Presiden Rusia. Apa yang bisa dimaknai dari sini, Ibu Susi? Donald Trump nggak mau dikalahkan. Jadi kalau Abbas menemui Putin, dia harus mengeluarkan inisiatif baru. Bahwa itu tidak berdasar, itu persoalan propaganda. Penting untuk dia. Jadi Anda harus ingat bahwa Donald Trump itu bintang film, bintang TV. Dia punya reality show namanya The Apprentice. Latar belakangnya ya. Ya, itu live show. Jadi setiap kali kita harus melihat refleks dia karena dia berpikir ini adalah sebuah reality show dunia ini. Tidak mau kalah tanda kutip itu tadi diartikan sebagai apa? Kenapa seakan-akan dunia melihat ini dulu-duluan nih pertemuan antara Menlu Iran dengan Presiden Rusia dan juga pernyataan gencatan senjata dari Trump. Dia kan harus cuci tangan dulu, dia kan baru ngebom. Jadi dia menunjukkan bahwa iya saya membom tapi saya memberikan jalan keluar. Itu penting untuk propaganda dirinya sendiri. Jadi it's to be understood lah. Dia begitu. Lalu menjadi topeng dari serangan Israel ke Iran lagi kan, langsung diserang kan Irannya. Baik. Untuk propaganda dan dirinya sendiri dan terkesan bahwa Donald Trump ini tidak mau kalah, itu juga yang bisa Anda tangkap dari statement Trump barusan, Bang Faisal? Kalau dari awal kita lihat serangan ketiga fasilitas nuklir itu kan serangan simbolik. Itu menunjukkan sebenarnya Amerika tidak siap untuk perang skala besar. Artinya perang Iran-Israel itu meluas. Makanya dia melakukan serangan simbolik, tidak menghasilkan kehancuran terhadap situs nuklir yang paling penting di Iran, yaitu Fordo. Apalagi juga Iran juga sudah mengevakuasi semua uranium yang dikayakan. Nah, ini menunjukkan pesan bahwa sebenarnya Amerika walaupun dia
melakukan serangan itu sekedar menyenangkan Netanyahu, tapi tidak siap untuk melakukan memperluas perang jadi luas antara perang Israel. Sama ketika Iran melakukan serangan simbolik ke Qatar, itu istilahnya aksi resiprokal lah. Ketika Amerika simbolik, Iran juga simbolik. Tapi simboliknya Iran ini bisa diartikan begini. Kalau Iran mau, semua pangkalan militer Amerika itu di Timur Tengah ya ada dalam jangkauan peluru kendali Iran. Nah, saya sih berharap bahwa Trump ini kan sulit dipercaya. Kita tahu ketika membebaskan Idan Alexander, itu Trump menjanjikan gencatan senjata, akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ternyata itu pun juga dilanggar. Saya kira Iran harus mempertahankan momentum ini untuk terus menyerang Israel, karena ya itu tadi, sejak perang Arab Israel 1973 itu kan belum pernah ada lagi negara yang berperang melawan Israel. Nah, jaraknya itu kan sekitar 52 tahun sekarang. Baru 52 tahun ada negara yang berani berperang dengan Israel. Dan pesan Trump bahwa gencatan senjata sepihak itu menunjukkan bahwa Trump sadar yang dilawan ini adalah Iran dan bisa memberikan perlawanan yang setara. Artinya dari awal saya bilang Israel itu sudah kalah melawan Iran. Karena ya itu tadi, negara yang pernah kena blokade ekonomi, politik, militer bisa memberikan perlawanan yang meluluh lantakan Tel Aviv dan menghancurkan Haifa. Itu kan tidak pernah dibayangkan oleh orang. Melawan Hamas saja sejak Oktober 2023, Netanyahu gagal mencapai 3 tujuan perangnya. Apalagi ini melawan sebuah negara yang apple to apple dengan Israel. Oke, baik. Saya bergeser ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, Anda kan memiliki pengalaman personal begitu ya di Iran. Pada saat itu kalau tidak salah di tahun 1992 mendampingi Presiden Gus Dur begitu ya. Nah, ini Anda saat ini melihat kondisi Iran yang kemudian ini jadi pusat semacam konflik global yang terjadi. Ini seperti apa, Mas Wahyu? Ya, saya koreksi, saya 2 kali ke Iran. Yang pertama ada tugas jurnalistik sebagai wartawan Tempo tahun 1991. Kemudian yang kedua ketika mendampingi Gus Dur sebagai kepala protokol istana tahun 1999. Baik, berarti terakhir 99 ya? Ya, 99. Jadi 2 kali. Yang menarik di situ kami memang satunya tugas jurnalistik yang mendampingi Gus Dur juga waktu itu sebagai ketua umum PBNU, ketemu dengan para ulama-ulama level tinggi di sana yang namanya Ayatullah, Payamullah itu serta para hujatul Islam di kota-kota suci di Qum, di Mashhad dan juga di Teheran. Nah, di situ ketika usai sholat zuhur, seingat saya di sebuah masjid di Mashhad, itu tepat tidak jauh dari makam Imam Ali Reza, itu kami ketemu sama Pak Ayatullah Ali Khamenei. Nah, itu spontan ketemu, orangnya asik ngobrolnya, itu sangat bersahaja sekali dan nggak lama sih, mungkin hanya 10-15 menit, langsung spontan di masjid kita ngobrol sambil berdiri begitu. Ya sudah, terus kemudian balik. Yang kesan saya ya, terus yang menarik, Iran ini harus dilihat sebagai satu tradisi yang lama. Ya, satu peradaban yang kuno sekali ya, 3000 sebelum Masehi bahkan. Ya kan, sampai kemudian jatuhnya satu kerajaan Sasani dan seterusnya yang kemudian jatuh di tangan Alexander the Great ya. Tapi itu akhirnya jadi kemudian jadi kalau nama Parsi itu adalah peradaban. Kemudian jadi negara setelah diproklamasikan oleh si Reza Pahlavi, ya kan? Nah, dari situ yang saya lihat adalah sisi lain adalah faktor tradisi keulamaan itu bercampur dengan kesenian, dengan hal-hal yang sifatnya modernitas yang sangat begitu indah gitu ya. Jadi yang membuat saya itu ya, itu sisi lain betapa dia memang sangat konsisten, betapa mereka betul-betul bisa menjaga daya tahan dari peradaban dan keseniannya. Nah, mungkin dari sisi lain yang seperti saya lihat waktu itu adalah ini bagaimana dia berperang. Melawan Irak aja 8 tahun coba. Ya, akhirnya banyak pengamat yang mengatakan itu yang menang ya Iran gitu ya. Jadi dia memainkan peranan yang penting dalam konstelasi alutsista di Timur Tengah, di negara Teluk khususnya. Makanya ketika Selat Hormuz ditutup ya udah, makanya Trump merengek-rengek supaya di lobby untuk dibuka kembali gitu. Oke, itu yang kemudian menjadi pandangan dari Mas Wahyu begitu ya. Saya kembali ke Bu Susi. Bu Susi, banyak yang mengatakan bahwa kondisi Iran dan juga Israel saat ini, Iran ini sebenarnya sudah menang secara moral begitu ya. Anda sendiri menanggapi hal ini seperti apa, Bu Susi? Kalau dilihat dari kondisi Iran yang sudah bertubi-tubi diserang, tentunya dia menang lah kalau masih berdiri ya. Bertahan. Bertahan. Jadi sebetulnya ini kalau dalam teori ilmu politik ya, ada yang atau sosiologi, ada istilah management of
impression. Jadi bagaimana impresi atau kesan itu di-manage supaya walaupun kalah dia masih kelihatan menang, walaupun menang dia bisa dibilang kelihatan kalah. Tentunya yang punya media-media kuat itu bisa membuat Iran seperti kalah. Padahal sebetulnya mungkin kalau diukur dari peradaban dia bertahan gitu loh ya. Jadi jangan mengecilkan satu peradaban yang sudah lama sekali dan masih bisa mempertahankan negerinya tanpa runtuh gitulah. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Ya bisa dicontoh oleh Indonesia karena kita juga peradabannya cukup lama gitu ya. Hanya masalahnya mungkin tidak terlatih seperti Iran yang bertubi-tubi diserang ya. Diserang oleh Irak, diserang oleh Amerika, diserang oleh Israel. Udah lama kan dia diserang oleh Israel kan, pusat nuklirnya udah berapa kali gitu loh diserang. Jadi kita lihat ini sebagai bagaimana suatu negara itu menjaga kesan ya, memanage kesannya. Nah kita nih harus belajar karena kesan-kesan itu biasanya fiktif ya. Kayak kesan bahwa Donald Trump menang dan semua, padahal itu semua kecil seperti Pak Faisal bilang bahwa dia sebetulnya nggak mau terjun bebas ke perang nuklir, tapi dia matikan pusat-pusat nuklir seakan-akan dia telah berhasil. Kan propagandanya begitu. We have succeeded in obliterating Iranian nuclear sites. Seakan-akan memang ada bukti. Kita belum lihat bukti seberapa jauh sih keberhasilan itu. Kenapa uraniumnya itu yang di-enrich malah justru dipindahkan? Katanya malah ini dari Al Jazeera nih, dia bilang mereka saling memberitahu kalau Sulaimania mau dibunuh, Iran sudah tahu. Kalau ini mau dibom, Iran sudah tahu. Jadi seperti Qatar, mereka mengirim missile, tapi katanya diinformasikan sebelumnya. Jadi kita nggak tahu dalam teater ini sebetulnya sedang bermain tokoh-tokoh yang takut pada perang nuklir. Jadi mereka harus sedikit licik, sedikit berstrategi supaya kelihatan masih aman sampai risikonya benar-benar di depan mata. Baik. Nah itu hanya bisa ditentukan oleh Putin dan Donald Trump. Baik, Bang Faisal, apa yang dilakukan oleh Iran ini kan seakan memutus pandangan bahwa Israel ini betul-betul negara yang tak terkalahkan begitu ya, sekalipun banyaknya serangan yang ditujukan ini tetap berdiri karena mungkin siapa yang kemudian ini berada di belakangnya, yakni Amerika Serikat begitu ya. Saya mungkin butuh pandangan Anda, tapi kita jeda terlebih dahulu. Bang Faisal, kami akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, saya akan langsung mengarah kembali ke Bang Faisal. Bang Faisal, apa pandangan Anda jika memang sejumlah pihak menyorot begitu ya bahwa apa yang dilakukan Iran ini sama saja dengan membantah anggapan dan juga pandangan bahwa Iran ini memang Israel ini adalah negara yang kemudian ini tak terkalahkan begitu, baik dari segi militernya ataupun juga siapa yang berada di belakangnya. Ya, sebelum sampai ke sana saya mau menegaskan bahwa kalau memang gencatan senjata sepihak yang diumumkan Trump ini ditaati oleh Israel dengan Iran, itu artinya Trump berhasil menyelamatkan muka Netanyahu yang sudah terdesak karena serangan Iran. Karena kan belum pernah ada negara yang menyerang Iran tadi, menyerang Israel dalam waktu 52 tahun belum ada negara yang berperang. Dan satu lagi bahwa dengan perang sejak 13 Juni itu, Iran telah menjadi simbol melawan standar ganda internasional yang dipimpin Amerika. Ketika Iran yang belum punya, yang tidak ada bukti memiliki senjata nuklir dipropagandakan sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia, sedangkan Israel yang merupakan sekutu tidak pernah mengizinkan tim inspeksi dari IAEA untuk memeriksa fasilitas nuklirnya. Itu kan standar gandanya. Yang kedua, Iran sejak perang 13 Juni ini sudah menjadi simbol melawan hegemoni Amerika yang ingin mendikte negara-negara di Timur Tengah. Kita tahu salah satu proyek Trump sejak periode pertama adalah normalisasi, membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, Trump istilahnya tinggal semua negara
Timur Tengah ini sebenarnya udah berada di bawah kendali Trump ya, termasuk Turki itu sendiri, karena Turki kan gabung dengan NATO, kemudian juga punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, tinggal satu-satunya simbol yang tidak bisa didikte oleh Trump atau Amerika di Timur Tengah adalah Iran, yang selalu yang sejak awal kemenangan revolusi menyatakan deklarasi bermusuhan dengan Zionis, bermusuhan dengan Amerika. Baik, bahkan pangkalan militernya saja ini kan dibangun pangkalan militer Amerika ini di negara-negara Timur Tengah kecuali di Iran, begitu, betul ya? Ya, memang benar. Ada sekitar 28 pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Oke, baik. Sebelum saya ke Mas Wahyu, mungkin saya ingin melihat kondisi terbaru ya yang saat ini berada di Iran, begitu, bersama dengan kontributor TV One di Iran, ada Said Idrus di sana. Selamat malam waktu Jakarta. Assalamualaikum. Said Idrus, seperti apa kondisi terkini di sana? Apakah serangan-serangan masih terus berdatangan di wilayah Teheran, Iran? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi masyarakat Indonesia. Sekarang pukul 3.30 waktu Iran. Di pukul 3 atau di pukul 15.00 waktu Iran, Israel baru saja melakukan serangan ke Tehran. Israel melakukan serangan tersebut dengan jet tempurnya dan merudal salah satu kawasan pertanian atau perkebunan di Tehran. Hal ini secara langsung menyatakan bahwa Israel melanggar gencatan senjata yang telah diumumkan oleh Trump pukul 2. 2 kali sudah Israel melakukan pelanggaran dalam gencatan senjata yang Trump sendiri yang katakan. Karena Trump menyatakan bahwa gencatan senjata dimulai pukul 2 dini hari waktu Tehran, tapi Israel masih menyerang Tehran pada pukul 3.30 dini hari, dan akhirnya Iran menyerang balas dengan serangan yang cukup kuat pada pagi hari ini di pukul 7. Dan Iran menyatakan sekarang sudah selesai, kalau mau gencatan senjata, Iran akan terima dengan syarat bahwa Israel tidak lagi menyerang Iran. Tapi jika Israel menyerang Iran, maka Iran akan menyerang Israel lagi. Dan jika Amerika ikut campur tangan, maka Iran juga akan menyerang fasilitas-fasilitas atau pangkalan-pangkalan militer Amerika yang berada di kawasan. Saat ini kita sudah melihat lagi berita internasional juga telah mengabarkan bahwa Israel lagi-lagi melanggar perjanjian tersebut. Israel lagi-lagi melanggar gencatan senjata yang sudah diumumkan oleh Trump. Bahkan diumumkan oleh Israel sendiri pada pukul 3 sore atau 15.00 di mana Israel mengirimkan jet tempurnya sekali lagi dan merudal salah satu kawasan pertanian di Teheran. Dan jawaban dari Teheran cukup singkat dan cukup jelas serta keras bahwa Teheran akan membalas dengan kuat serangan yang dilakukan oleh Israel pada pukul 15.30. Oke, baik. Said Idrus, terima kasih banyak sudah mengabarkan seperti apa kemudian ini situasi di Iran. Kami harap kondisi Anda baik selalu di sana. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, saya kembali ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, pada saat Anda berkunjung di tahun 91 dan juga 99 dengan Presiden Gus Dur kala itu ya, apakah sudah ada pembicaraan-pembicaraan yang saat ini kemudian menuai sorotan seperti salah satunya bahwa Iran ini akan membangun pabrik nuklir di negaranya? Apakah isu-isu ini juga sempat terdengar, Mas Wahyu? Iya, memang kami bicarakan tentang lebih banyak masalah agama dan kebudayaan. Tapi kemudian politik itu masuk ketika kunjungan yang kedua tahun 1999 ketika Gus Dur menjadi presiden. Dalam kunjungan waktu itu kami dijamu Presiden Muhammad Khatami. Dia mengatakan bahwa memang tuduhan-tuduhan itu tidaklah benar menurut mereka. Jadi selalu dianggap kita selalu disudutkan sebagai negara state sponsor terorisme, ya kan? Kemudian jadi penghasil nuklir dan seterusnya. Tapi sampai sekarang juga belum pernah terbukti kan. Tapi kan enak saja itu sebelah menuduh begitu rupa. Nah itu jadi selebihnya memang mereka banyak memberikan penjelasan sifatnya normatif keagamaan karena mengatakan bagaimana menjaga hubungan baik antara perbedaan pemikiran keagamaan atau mazhab agama antara Sunni di Indonesia dengan Syiah di Iran itu. Jadi rupanya waktu itu Gus Dur mencoba untuk mencari titik temu, ya kan, yang memang selama ini menurut beliau karena memang belum dikomunikasikan secara intensif sehingga timbul
kesalahpahaman seperti itu. Oke, baik. Bu Susi, kalau saat ini ada upaya dari Presiden Rusia begitu ya, Vladimir Putin, untuk kemudian menjadi mediator, bahkan sudah ada rencana untuk menemui Menteri Luar Negeri dari Iran begitu. Anda melihat motivasi dari Putin ini apa, Bu? Ya, kalau lihat dari kesan dari seorang wartawan di CBS yang mengatakan yang sulit diprediksi adalah masuknya Putin, karena selalu Rusia itu mau masuk untuk mencederai lah hubungan Amerika dengan negara-negara lain. Tapi sebetulnya harus ada permainan yang seakan-akan ada sekelompok negara yang juga ikut membela Iran, karena Iran nggak boleh ditinggalkan sendiri ya. Dalam artian balance of power selalu menjadi kunci ya dalam hubungan internasional. Kalau Anda nggak bisa membalance kekuatan, ya Anda yang kena tindas, karena yang kuat itu bisa melakukan apapun juga, yang lemah akan menjadi korbannya. Jadi di sini lebih pada management of impression, oke? Jadi kesan-kesan yang di-manage itu jelas terjadi. Jadi Iran ingin kelihatan bertemu dengan Putin, Putin ingin kelihatan menolong Iran, Donald Trump ingin kelihatan seperti orang yang mendahului apapun yang akan disepakati antara Abbas dengan Putin. Jadi ini adalah persoalan permainan-permainan yang sangat canggih yang hanya bisa dilakukan oleh negara-negara yang memang berpikir untuk menciptakan kesan-kesan tersebut. Kadang-kadang orang suka lalai ya, dalam artian kesan itu nomor satu, reputasi itu nomor satu. Kalau kita reputasinya kurang baik ya akan akhirnya nggak punya investor gitu lah ya. Jadi kesan-kesan itu memang dipermainkan untuk sampai nanti eyeball to eyeball. Kalau eyeball to eyeball artinya kalau mereka Putin dan Donald Trump udah merasa risikonya terlalu besar untuk terjadinya perang nuklir, mereka berhenti. Ini belum sampai, baru kira-kira baru berhenti, artinya gencatan senjata? Iya, kalau enggak kan mereka akan terjun. Ini masih lama ya kalau menurut Bu Susi gencatan senjatanya ya? Permainannya itu masih game of chicken ya. Siapa yang duluan swerve? Nah, kalau yang duluan swerve itu yang akan kalah. Baik. Jadi kayaknya dua mobil mau bertabrakan, siapa dulu yang menghindar. Nah, kalau sampai risikonya bisa dihitung, pasti berhenti mereka. Tapi kan sekarang masih omongan-omongan, masih omon-omon lah ya. Oke, baik. Anda sendiri seperti apa, Bang Faisal? Dari kacamata Anda melihat aksi yang kemudian dilakukan Putin ini, apakah juga merupakan salah satu strategi menunjukkan pengaruhnya di Timur Tengah atau bagaimana? Kalau lihat latar belakang Putin sebagai perwira KGB yang mengalami masa perang dingin puluhan tahun, otomatis cara berpikirnya, backmind-nya pasti selalu antitesa Amerika. Jadi ketika Amerika berada di belakang Israel, ya Rusia harus berada di belakang Iran. Cuma kan kemarin kan Iran sudah menunjukkan bahwa negara itu, Iran itu siap dan sudah menunjukkan bahwa membuktikan mereka bisa melawan Israel sendirian. Jadi kan tidak pernah ada permintaan bantuan atau macam-macam. Nah, terkait gencatan senjata sepihak ini sebenarnya harus kita lihat apa sih isi rumusan gencatan senjatanya. Kalau gencatan senjata hanya sekedar menghentikan perang Iran-Israel, tapi kecurigaan terhadap Iran atau propaganda negatif yang tidak pernah terbukti yang selama ini dilakukan Amerika dan Israel, ya itu sama saja gencatan senjata semu. Saya kira kalau tidak ada terus di follow up, ditindaklanjuti dengan pencabutan sanksi politik, ekonomi atau militer oleh Amerika terhadap Iran dan Eropa lain-lain, sekutu Amerika lainnya, ya ini cuma gencatan senjata semu. Saya kira ya Iran harus mempertahankan momentum untuk terus menyerang Israel. Oke, baik. Nanti usai jeda, saya akan ke Mas Wahyu begitu ya. Tetapi kita juga nanti akan turut melihat bagaimana kemudian ini proses evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Iran untuk kembali ke tanah air. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Ya, pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan rudal ke Teheran, Iran beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata sepihak antara Israel dan Iran. Sejumlah ledakan terjadi di ibu kota Iran, Teheran, Selasa dini hari waktu setempat. Sistem pertahanan udara Iran diaktifkan di beberapa wilayah ibu kota.
Warga kota mendengar suara ledakan beruntun di langit Tehran. Serangan Israel ini pemirsa terjadi beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mengumumkan gencatan senjata sepihak antara Israel dan Iran. Deklarasi gencatan senjata disampaikan Trump melalui platform media sosial Senin malam waktu setempat. Trump pun mengatakan gencatan senjata akan dimulai secara bertahap dalam 24 jam ke depan. Proses pemulangan warga negara Indonesia dari Iran sudah dimulai dan akan dilakukan secara bertahap. Saat ini pemirsa sebanyak 115 WNI dievakuasi melalui jalur darat menuju Baku, Azerbaijan sebelum dipulangkan ke Indonesia melalui penerbangan komersial. Langsung kita update informasinya pemirsa bersama dengan rekan kami Hafsah Safira di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat malam Hafsah, seperti apa kemudian ini proses dari kedatangan WNI dari Iran di sana? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa TV One. Betul sekali bahwa pada hari ini tepatnya 24 Juni 2025 memang sudah dijadwalkan adanya pemulangan WNI yang berasal dari Iran. Namun hingga kini kami belum bisa melihat tanda-tanda kedatangan. Namun sebagai informasi bahwa pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat ini pesawat yang menampung 11 WNI yakni maskapai Turkish Airlines ini telah tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Artinya kami masih terus menunggu daripada detik-detik adanya WNI yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Namun sebagai informasi pemirsa bahwa sebetulnya 11 WNI ini awal direncanakan sebanyak 29 WNI yang bisa tiba di Indonesia, yang mana ini dipecah menjadi 3 maskapai begitu dengan rincian 11 WNI, maksud kami 10 WNI yang menggunakan Qatar Airways yang direncanakan tiba pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada 8 WNI yang sepertinya seharusnya maksud kami tiba di Indonesia pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan Qatar Airways. Namun sayang sekali bahwa maskapai Qatar Airways ini mengalami kendala begitu sehingga pada malam hari ini hanya ada 11 WNI yang menggunakan Turkish Airlines yang tiba di Indonesia. Dan juga nantinya 11 WNI ini akan diterima langsung oleh Judah Nugraha selaku Dir Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Kemudian juga ada Vito Rafael dan juga Adi Winarso selaku Asisten Deputi 2 Kemenko Polhukam yang akan langsung menerima kedatangan dari 11 WNI yang hadir pada malam hari ini. Dan juga sebagai informasi bahwa adanya evakuasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri terhadap WNI-WNI yang ada di Iran ini sebagai upaya terkait situasi yang kian memanas antara Iran dan juga Israel begitu, sehingga ratusan WNI ini dievakuasi dari Iran menuju Baku dengan jalur darat selama 16 jam perjalanan. Kemudian jika bisa kami gambarkan selain daripada itu juga pada 23 Juni kemarin sudah adanya pecahan gelombang begitu, penjadwalan dari berbagai gelombang-gelombang yang akan tiba di Indonesia, yang mana pada 24 Juninya ini seharusnya 29 WNI namun sayang sekali baru hanya 11 WNI yang bisa tiba di Indonesia. Mungkin demikian yang bisa kami informasikan kepada Anda. Tiara kembali ke studio. Baik, Hafsah, terima kasih Anda melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Saya ke Mas Wahyu ya, kami lanjutkan yang tadi Mas Wahyu. Kalau Anda melihat dulu pada saat kunjungan Anda ke Iran begitu ya, ini sudah nampak belum sih adanya semacam kepercayaan ideologi antara masyarakat Iran sendiri dengan Rusia, mungkin semacam mitra geopolitik begitu ya yang terjadi pada saat itu? Iya, memang itu hubungan yang klasik dari begitu lama dengan Rusia, walaupun tidak semenonjol sekarang ya secara politis yang ditampilkan. Tapi memang yang menarik itu harus dibedakan antara ideologi yang sifatnya agama Syiah itu, ya negeri Syiah kan dengannya, tapi dengan sikap politik yang mereka terbuka, termasuk hubungan baiknya sekarang ini dengan Putin, dengan Jinping dan seterusnya. Nah, yang juga kentara pada waktu itu adalah betapa tradisionalitas di sana, walaupun dalam suasana negeri itu kebanyakan adalah dikelilingi oleh kota suci, Qom, Mashhad dan sebagainya. Tapi di kota hotel-hotel itu kehidupan modernitas juga jalan. Ya, walaupun banyak yang pakai jilbab dan seterusnya, pakai kemudian tapi di balik itu setelah acaranya selesai, berarti di acara-acara di rumah-rumah tertentu ya dibuka itu pakai blue jeans seperti biasa. Jadi orang-orang di sana itu ini banyak cerita yang sisi yang lain lah yang menarik diungkap di sana. Ya, yang lainnya adalah
dari pertemuan kami dengan beberapa ayatullah, ya baik yang saya ingat ada Ayatullah Ali Ali Tashkiri, kemudian Ahmad Zanjani. Yang Ahmad Zanjani itu ketua Mahkamah Agung waktu itu, yang juga menjadi pemimpin yang termasuk elit setelah Supreme Court, Supreme Leadernya. Supreme Leadernya itu kan waktu itu kan Rahbar, waktu itu Ali Khamenei waktu itu ya. Nah setelah itu adalah Ahmad Zanjani, ya, Ayatullah Ahmad Zanjani yang ketua Mahkamah Agung. Nah beliau memimpin sholat Jumat di masjid di kampus dari Universitas Teheran. Nah, di situ tuh ribuan, saya termasuk yang sholat Jumat di situ, ikut. Nah sholatnya itu masuk ke pengimaman mihrabnya itu agak menjorok ke bawah gitu untuk keamanan barangkali ya. Terus dikawal oleh dua kanan kiri pasukan yang bersenjata. Nah dalam pidatonya ketika Jumat itu betul-betul dipakai oleh orang-orang Syiah, bukan lagi cuman selain ya terus setelah wajib atau rukunnya khutbah Jumat itu juga diisi oleh semangat ini revolusi politik semua isinya Bu. Jadi politik semuanya. Dan ya, dan yang menarik dari jumlah ayatullah itu dari kami ketemu di Qum, di Iran, di Mashhad, itu semuanya ketika diajak Gus Dur oleh Kang Jalal juga berbahasa Arab, semuanya nggak mau tuh. Maunya bahasa Parsi mereka. Karena mereka ada kebanggaan dengan Anda bayangkan dari situ kelihatan betapa mereka hubul watonnya itu luar biasa, kecintaan pada negerinya luar biasa mereka. Konsisten dan persisten sekali. Gitu. Baik. Saya bergeser ke Bang Faisal. Bang Faisal, mediasi yang kemudian ini diupayakan untuk dilakukan Persia ya, bahkan sudah nampak seperti yang tadi dikatakan Mas Wahyu, ini kedekatan dengan Rusia ini memang sudah terlihat begitu ya. Apakah nantinya dan seberapa besar kemungkinan begitu ya nantinya akan menimbulkan adanya poros baru di Timur Tengah? Poros baru di Timur Tengah sebenarnya secara tradisional sudah terbentuk lama ya. Ketika negara-negara Arab Teluk yang menggantungkan sistem pertahanannya terhadap persenjataan Amerika itu mereka berada. Jadi porosnya itu negara Arab Teluk, ditambah Jordan, ditambah Mesir, ditambah Amerika, ditambah Israel. Nah, tapi Iran dengan adanya mediasi ini artinya tidak ada perubahan sama sekali. Tidak akan terlihat, tidak akan terjadi perubahan, tidak akan perubahan signifikan. Sedangkan Iran yang anti Zionis, anti Amerika, ya tetap ya backupnya itu ya Rusia atau Cina, dan itu juga dalam konteks militer kan belum terlalu kelihatan dalam perang ini kan itu sendiri. Tapi memang yang harus kita lihat apakah nanti Iran ini menerima seruan gencatan senjata sepihak oleh Trump atau tidak. Karena kan kalau cuma seruan tapi mereka tetap dicurigai itu kan sama aja bohong artinya. Cuma ya itu tadi Trump berhasil menyelamatkan muka Netanyahu, tidak harus dia mengumumkan gencatan senjata yang berarti pernyataan kalah tapi lewat tangannya Trump. Pernyataan kalahnya Israel itu lewat tangannya Trump. Cuma memang Netanyahu menghadapi dilema dalam arti begini. Netanyahu ini butuh perang untuk memelihara karir politiknya. Karena dia kan punya kasus korupsi 4, kemudian terakhir kasus suap terhadap 2 staf khususnya. Sehingga proses peradilan tidak bisa berjalan lancar. Netanyahu butuh seolah-olah negara ini dalam ancaman. Makanya butuh perang, nah itu seperti itu. Jadi tekanan bagi Netanyahu di domestik ini sendiri akan semakin besar kalau memang gencatan senjata ini memang disetujui kedua pihak. Oke, baik. Bu Susi, kalau dari perspektif Anda, baik Rusia maupun juga Amerika ini kan sama-sama berada di belakang negara yang kemudian saat ini berkonflik begitu ya, Iran dan juga Israel begitu. Apakah kedepannya dalam waktu dekat ataupun jangka panjang ini mereka berdua, Rusia dan juga Amerika ini juga akan turut berkonflik secara langsung, Bu Susi? Rusia nggak punya tenaga sekarang. Kalau kita lihat access denial itu sudah sejak Mossadegh diturunkan. Amerika sudah berperan untuk access denial. Untuk minyak yang dari Iran ya. Lalu mereka mendirikan Reza Pahlavi dan akhirnya kita lihat pertarungan Rusia di Middle East juga tidak terlalu sukses ya. Jadi kalau dilihat dari strategi bagusan Putin udahlah biarin aja. Kalau enggak dia akan bela Syria waktu itu juga ditinggal juga. Jadi dibiarkan runtuh ya. Jadi kalau dilihat dari Rusia sekarang, mungkin mereka lebih banyak pada self-preservation dibanding ekspansi ya. Kalau Amerika kan masih ekspansionis, masih butuh untuk tempat-tempat di mana dia bisa menaruh
pasukannya dan dibayar oleh negara-negara tersebut. Jadi kalau misalnya Trump marah kepada Asia, minta defense posture-nya lebih ditinggiin harganya, ya karena Amerika memang butuh troops for hire ya, jadi kayak semacam mercenaries ya. Mudah-mudahan kedutaan Amerika nggak dengar saya. Jadi apa namanya? Jadi memang tugas mereka adalah menjadi mercenaries. Dan itu menjaga benar-benar dari kekuatan-kekuatan lain untuk tidak terlibat. Yang menarik itu adalah Cina, karena Cina kan itu dia. Fueling missiles itu datangnya dari fuel yang datang dari Cina. Jadi mereka melakukan partnership tanpa dideteksi ya. Kalau Rusia kan udah terlalu evident gitu lah. Kalau orang Cina lebih halus mungkin ya masuknya, sehingga orang tidak serta-merta memarahin Cina karena membantu Iran ya. Baik. Ya gitu kalau saya lihat ya. Tentu kita sama-sama menunggu ya bagaimana kemudian akhir dari semua ini. Sekalipun kita terus berharap bahwa perdamaian dunia ini akan segera terwujud begitu ya secepatnya. Terima kasih atas perspektifnya Bapak Ibu, Ibu Susi, Mas Wahyu dan juga Bang Faisal. Sehat selalu semuanya dan apa kabar Indonesia Malam. Pemirsa masih akan kami lanjutkan sesaat lagi dengan informasi politikus senior PDI Perjuangan Bitor Suryadini menyebut dugaan ijazah Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta jelang pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Nah, kemudian akhir dari semua ini, sekalipun kita terus berharap bahwa perdamaian dunia ini akan segera terwujud begitu ya secepatnya. Terima kasih atas perspektifnya Bapak Ibu, Ibu Susi, Mas Wahyu dan juga Bang Faisal. Sehat selalu semuanya dan apa kabar Indonesia Malam. Pemirsa masih akan kami lanjutkan sesaat lagi dengan informasi politikus senior PDI Perjuangan Bitor Suryadini menyebut dugaan ijazah Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka, Jakarta jelang pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Bitor Suryadi soal sejarah ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Bitor mengatakan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM milik Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka yang berlokasi di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat menjelang Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Bitor menjelaskan pembuatan dokumen itu dirancang dalam pertemuan antara tim inti Jokowi dari Solo dan kader PDIP DKI Jakarta di kawasan Cikini. Bahkan dalam wawancara dengan TV One, Bitor menyebut dugaan keterlibatan seorang profesor yang juga mantan wakil menteri desa di era Jokowi dalam pembuatan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Sudah saya investigasi lah, sehingga ketemu ujungnya. Nah, hari ini ada informasi baru dari Mas Roy Suryo bahwa ada seorang profesor namanya Pak Paiman Raharjo, pemilik daripada satu di antara kios, kemungkinan dia yang mencetak ijazah tersebut karena dia adalah ketua relawan sedulur Jokowi. Itu yang info terakhir. Mas Roy Suryo menceritakan, memberi informasi bahwa ada ketua relawan Jokowi, dulur Jokowi, yang memiliki kios di situ, yang melakukan bisnis di situ. Nah, jadi kemungkinan dia yang ikut terlibat dalam pencetakannya. Karena dari situ terus dia menjadi wamen, dia menjadi apa segala macam, tuh urusan lain lah. Tapi ada bukti yang akan kita kejar bagaimana profesor ini terlibat dalam pencetakan itu. Kapan dia ketemu Widodo? Saya pikir lebih baik kita mengejar si Paimannya, karena Paiman ini seorang profesor.
dia lama berbuka usaha di tempat itu. Dan dia jadi kepentingannya Jokowi karena dia ketua relawan si dulur Jokowi. Sehingga loloslah ini di KPU. Nah soal itu nanti bagaimana ya kita akan melihat itu. Jadi hal yang seperti ini lebih baiknya tanya sama Mas Roy Surya karena dia yang langsung kontak langsung sama Profesor Paiman namanya, Paiman Raharjo. Lantas betulkah tudingan yang dialamatkan oleh politikus PDIP tersebut kepada Jokowi? Ya, masih membahas mengenai polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang masih terus bergulir pemirsa, di mana ada pernyataan yang keluar dari politikus senior PDI Perjuangan yakni Bitor Suryadi yang menyebut beberapa hal, diantaranya ijazah dari Pak Jokowi ini dicetak ulang di Pasar Pramuka dan juga menuding adanya keterlibatan mantan wakil menteri yang kini menjabat sebagai rektor. Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio TV One. Ini ada Bang Andi Azwan, Waketum Jokowi Mania. Selamat malam. Malam Mbak Vina, malam pemirsa TV One. Oke, selain Bang Andi Azwan juga kita masih menunggu ya siap. Ada Bang Petrus Celestinus, kuasa hukum Rismon, ini nampaknya juga sudah terhubung bersama kami. Assalamualaikum, selamat malam Bang Petrus. Selamat malam Mbak Vina. Oke. Dan Mas dari Joman. Bang Andi Azwan. Baik, saya mau ke Bang Petrus terlebih dahulu ya Bang, ya nggak apa-apa ya. Bang Petrus, kami ingin tahu respon Anda ketika mendengar pernyataan yang dilontarkan oleh politikus senior PDI Perjuangan Bang Bitor Suryadi ini menyebut bahwa ijazah dari Pak Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka dan ada keterlibatan juga dari mantan wamen yang kini menjabat sebagai rektor. Seperti apa respon Anda? Ya, ini tentu merupakan informasi yang sangat berharga, tidak saja bagi pihak Rismon Sianipar dan kawan-kawan, tetapi lebih daripada itu sangat berharga bagi Polri. Kenapa? Karena dengan berbagai informasi yang sekarang ini muncul, ya, baik di Pasar Pramuka tentang ijazah itu diinformasikan seperti dibuat di Pasar Pramuka, kemudian pernyataan Kasmujo dan banyak informasi lainnya, ini merupakan reaksi publik terhadap sikap Polri yang terburu-buru menghentikan penyelidikan. Ya, karena Polri terburu-buru menghentikan penyelidikan, sehingga masyarakat yang memiliki informasi tentang dugaan ijazah palsu ini kemudian mereka bersuara. Ya. Suara mereka inilah yang seharusnya Polri menjadikan sebagai informasi dalam upaya mereka memastikan, ya, dalam penyelidikan ini untuk memastikan apakah betul ijazah Jokowi ini palsu. Jadi ini yang kita sesalkan karena masyarakat banyak yang memiliki informasi terkait dugaan ijazah palsu ini tetapi tidak diakomodir dalam penyelidikan oleh Polri. Sehingga saat ini seharusnya Polri membuka kembali penyelidikan yang sudah dihentikan itu dengan memanggil, misalnya mendengar keterangan dari Bung Bitor Suryadi, kemudian nama-nama lain yang disebut oleh Bung Bitor, bahkan panggil juga mendengarkan keterangan dari Rismon Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan semua mereka yang telah bersuara tentang keyakinan mereka terkait ijazah Jokowi yang disebut-sebut sebagai palsu. Jadi penghentian penyelidikan oleh Bareskrim Polri itu bukan sesuatu yang final. Setiap saat bisa dibuka kembali manakala ada informasi baru, dan informasi baru itu sekarang bertebaran di mana-mana. Banyak orang sudah mulai bicara tentang pengetahuan mereka terhadap dugaan ijazah Jokowi sebagai palsu. Saya kira itu. Baik, kalau dari Bang Petrus ingin membuka kembali dan juga mengundang salah satunya Bang Bitor ya untuk dimintai keterangan oleh pihak penyidik ataupun kepolisian. Kalau dari Bang Andi Azwan, respon dari Anda setelah mendengar pernyataan apa yang disampaikan oleh Bang Bitor? Iya, kalau disampaikan Bang Bitor itu, saya meng-highlight ya, omong kosong. Kenapa?
Karena saya di sana 2012 saya adalah tim kampanye Jokowi Ahok. Divisi saya adalah sosialisasi kampanye. Pada saat itu saya adalah dari Gerindra, perwakilan dari Gerindra ya, yang ditugaskan ada di divisi sosialisasi kampanye. Apa yang disebutkan Bang Betor itu ya, itu ada teman-teman saya juga dan saya berinteraksi dengan mereka ya. Apa yang dikatakan itu bahwa Widodo, Anggit, David dan sebagainya, Denny Iskandar itu saya kenal semua dan saya berinteraksi dengan semua. 2012 itu ya, yang dikatakan oleh Bitor itu Menteng 22 itu saja sudah salah. Markas kita ya namanya itu Borobudur nomor 22. Bukan Menteng nomor 22, Borobudur nomor 22. Dari mana dia menyebutkan dia itu kata Menteng? Satu. Ya. Yang kedua, kalau kita bicara tentang ijazah ya, 2004 ya, katanya pakai nama Dr. Andes. Siapa yang katakan Dr. Andes? Kita cek saja di KPU, di situ disebutkan ada juga posternya ya, pamfletnya adalah Insinyur Joko Widodo. 2005 itu bisa dicek di KPU. Itu ada datanya semua. Kemudian di 2010 itu pun sama. Insinyur Haji Joko Widodo bersama dengan FX Rudi ya. Itu kan 2010 ke 2012. Ngapain membuat ijazah di 2012 ijazah UGM itu? Pakai aja ijazah yang di Pilwalkot itu dibawa ke DKI. Katanya 2012 dicetak ulang. Nah, itu udah bodohnya kalau kita bodohnya kita kalau kita mempercayai hal itu. Ya kan? Karena apa? Ya. Runtutan aja tidak masuk dengan logika kita. Satu. Kedua ya. Yang ketiga, ini bertentangan apa yang dikatakan Roy Suryo, apa yang dikatakan Betor. Ya kan Betor bilang, oh saya mendapat informasi dari Bung Roy tentang Profesor Paiman. Ya, tapi saya lihat di ada podcast, Bung Roy bilang, kita dapat informasi dari Bung Betor tentang ijazah pasar pramuka. Hahaha. Begitu dia bilang. Oke, tapi Bang Andi, ya, kalau apa yang dikatakan oleh Bang Bitor ini sepertinya Bang Bitor kayak sudah punya bukti begitu atas apa yang dia katakan. Saya berani taruhan kalau dia punya bukti. Yang disampaikan saya berani taruhan kalau dia punya bukti itu omong kosong, dia mau pansos. Itu aja saya bilang. Buktikan kalau dia mau bisa. Ya, karena saya juga di situ kok gitu. Apa yang dikatakan Widodo menghilang 2017. Baru kemarin saya makan siang bareng. That's it. Bohong dia bilang. Kemarin sempat makan siang bareng sama Widodo. Apa yang kemudian dibahas? Ya nggak usah kita bahas lah. Oke, baik. Kalau begitu saya mau minta responnya Bang Petrus. Bang Petrus, ini kalau kata Bang Andi Azwan, omong kosong. Dia ada ketika 2012 itu dan tidak terjadi seperti yang dikatakan oleh Bang Bitor. Ya menurut saya sih perdebatan begini tidak ada gunanya ya. Tetapi informasi dari masyarakat yang sudah muncul ya di publik, ini yang seharusnya direspons oleh Polri. Panggil Betor, panggil Widodo, dan itu tadi Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizwan, biar temuan mereka ya atau keterangan yang mereka miliki itu bisa digunakan sebagai bukti dalam memastikan apakah dugaan ijazah palsu itu terbukti atau tidak. Karena setelah penghentian penyelidikan itu kan muncul berbagai informasi. Dan ketika Polri membuka kembali penyelidikan ini juga supaya ini tidak jadi bola liar. Hampir setiap hari semua orang bicara tentang ijazah palsu Jokowi. Ini juga hal yang tidak baik buat masyarakat. Tidak baik buat lembaga kepresidenan, tidak baik buat UGM sendiri. Jadi Polri harus mengambil langkah tegas, memanggil, mendengarkan, dan menguji keterangan-keterangan mereka. Karena ini kan semua bisa menjadi sebuah petunjuk untuk memastikan laporan TPUA di Barreskrim Polri soal dugaan ijazah palsu, dan juga untuk memperkuat laporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Semua itu ada gunanya. Tidak hanya untuk Jokowi, tidak hanya untuk Rismon, Sianipar dan kawan-kawan, tapi juga untuk masyarakat sebagai proses pembelajaran. Bagaimana hukum kita bekerja. Jangan Polri biarkan masyarakat bertengkar, berdebat tiap hari tentang ini, tidak ada akhirnya.
Begitu. Baik, saya mau ke Bang Andi Azwan. Bang Andi Azwan, sebenarnya apa yang sedang dimainkan dalam skenario ini? Beberapa politikus dari PDI Perjuangan ini juga nampaknya mempolemikan soal ijazah Pak Jokowi. Ditahan nanti, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Pertanyaan menggantung saya untuk Bang Andi Azwan tadi. Bang, ini apa yang sedang dimainkan dalam skenario ini? Beberapa politikus PDIP ini nampaknya juga mempolemikan ijazah Pak Jokowi. Nah, ini kita harus membedakan mana oknum ya dengan PDIP, oknum dari pengurus PDIP atau oknum di luar hanya kader PDIP gitu loh. Kalau saya melihat dari Bang Betor ini kan tidak masuk dalam struktural ya dari kepengurusan PDIP, saya bisa katakan hanya kader gitu loh. Kalau dia membuat polemik seperti ini, dia harus memikirkan juga partai PDIP ini partai besar. Dia mengatakan bahwa semua, ya mungkin garis besarnya paling mayoriti dari bupati, wali kota, atau gubernur dari PDIP itu nyetak ijazahnya di Pasar Pramuka. Kan ada statement seperti begitu. Nah ini kan membuat suatu persepsi yang negatif buat partai PDIP nantinya kan. Orang kan bertanya-tanya apakah ini nantinya ini diorkestrasi oleh PDIP, sebetulnya ini semua yang terjadi masalah ijazah. Kan begitu, kan tidak baik sebetulnya buat PDIP juga. Ya ini mungkin PDIP harus memperingatkan ini, saudara Betor ini gitu, kalau dia masih kadernya gitu. Kalau di luar dia bukan di luar kadernya, berarti dia adalah proksi. Mungkin ada orang yang di belakang dia yang menggerakkan dia seperti itu. Ya kan, ya tujuannya biar apa? Biar kacau lah negara ini, biar terus ada kegaduhan-kegaduhan itu. Yang kalau kita lihat ya apa yang dilakukan ya pembuktian oleh Pak Rismo misalnya tentang KKN-nya tempatnya kan sudah terbantahkan oleh masyarakat di sana, oleh sekretaris desa di sana kan sudah terbantahkan itu. Kemudian surat kedaulatan rakyat kan sudah terbantahkan juga. Katanya pasa dan puasa gitu kan nggak ada nama Jokowi, ada nama Jokowi di situ. Dan itu pun dibuktikan oleh siapa? Bukan sama siapa-siapa, oleh Rismon sendiri yang buktikan itu. Nah sekarang masalah adalah Pasar Pramuka. Dalam logika aja itu nggak masuk akal. Karena apa? 2005 itu dalam Pilwakot Kota Solo. Itu namanya Insinyur Joko Widodo, bukan Dr. Andes. Yang bikin kata Dr. Andes itu siapa? Karena kita kan berpatokan kepada lembaga resmi, yaitu KPU. Dan di KPU itu terpampang di situ Insinyur Haji Joko Widodo. Ya kan? Terus 2010 juga begitu, Insinyur Joko Widodo dan Pak FX Rudi berpasangan mereka sampai 2 periode. Nah 2010 ke 2012 kan cuma 2 tahun. Ngapain dia mesti nyetak-nyetak ijazah? Karena ijazah itu tidak perlu secara fisik. Yang penting adalah fotokopi dan dilegalisir stem basah dari institut ya, atau universitas yang menerbitkan ijazah itu. Sedangkan Undang-Undang PKPU kalau nggak salah nomor 9 ya, yang 2012 itu hanya SMA yang dibutuhkan. Jadi korelasinya itu nggak ada. Ini seperti saya bilang, nomor yang saya katakan tadi, ini omong kosong. Hanya mencari popularitas atau pansos untuk saudara Betor itu. Dan perlu diketahui, Bung Betor ya, ini jangan bawa-bawa nama PDIP lah di situ. Ya, karena kalau Anda bawa nama PDIP bisa tercemar dengan argumen-argumen Anda atau asumsi saudara itu. Oke, selain nama PDIP juga ada nama Prof. Paiman yang juga disebut. Ya. Nah, kalau Pak Paiman, saya paham juga, saya kenal baik juga, ya. Jadi di Borobudur 22 itu ada 2 divisi, ya satu relawan, Pak Paiman sedulur Jokowi, di situ ada RKIH, ada GK, ada macam-macam. Kalau saya di divisi di partai, Gerindra dan PDIP. Mereka kita berinteraksi karena kita memang divisi saya yang membuat jadwal untuk kampanye Pak Jokowi dan juga menugaskan kepada relawan-relawan ini kemana. Makanya saya paham mereka semua gitu. Oke, katanya punya usaha. Nah, jadi ke usahanya Pak Iman ya. Mohon maaf ya, ini Pak Iman bercerita sendiri nih ya. 1997 sampai 2002 nih. Ya, dia punya cetakan di sana di Pasar Pramuka 2002. Karena begini, menurut beliau itu mendapatkan dana itu ya untuk dia kuliah ya dari situ cetakan itu yang dia buat. Kemudian setelah dia diangkat sebagai kepala prodi ya jurusan administrasi negara itu di Universitas Mustopo Beragama dia berhenti. Bayangkan 2002 dia bilang 2012 katanya ada cetakannya yang dibuat oleh Pak Paiman. Ini lagi nggak masuk akal lagi gitu loh. Ya. Jadi sudah tidak ada usaha yang dijalankan oleh Prof. Paiman di tahun 2012. Oke. Tidak ada itu.
Baik, saya mau ke Bang Petrus kalau begitu. Bang Petrus, ini sudah dibantah nih oleh relawan Jokowi, mengatakan bahwa tidak ada keterlibatannya begitu, dan juga apa yang disampaikan oleh Bang Bitor ini juga berbanding terbalik dengan apa yang disaksikan oleh Bang Andi Aswan. Iya, jadi pertama soal pasar pramuka itu sebuah fakta ya. Di sana itu orang yang sarjana benar-benar, sarjana tidak benar, antri itu pada zaman itu untuk memesan skripsi, memesan formulir untuk ijazah, macam-macam. Semua bisa mereka lakukan di pramuka itu. Kemudian kita juga ingat bahwa di tahun 2000-an itu disinyalir ijazah palsu di kalangan pejabat publik khususnya terkait dengan pilkada, pileg, ya, itu banyak sekali. Jadi informasi tentang ijazah palsu di kalangan pejabat publik itu sampai hari ini belum tuntas. Jadi kalau sekarang muncul isu bahwa ijazah Jokowi itu dicetak di pasar pramuka, ini seharusnya menjadi informasi yang berharga buat Polri. Baik Bareskrim yang melakukan penyelidikan atas laporan TPWA maupun Polda Metro Jaya yang saat ini melakukan penyelidikan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi. Jadi kalau kita membantah bahwa ini omong kosong atau ini benar, ya harus dilihat bahwa itu pramuka itu terkenal. Orang benar, orang rusak semua antri di situ untuk mendapatkan skripsi, untuk mendapatkan ijazah, untuk mendapatkan SK ini, SK itu semua bisa dilakukan di pramuka. Itu fakta. Dan ijazah palsu di kalangan pejabat publik juga menjadi fakta yang sampai sekarang belum tuntas dilakukan penyelesaian hukum oleh pihak Polri. Saya kira itu. Oke, kalau dari pihak Anda ini juga sudah ada mungkin komunikasi dengan pihak Bang Bitor membahas mengenai hal ini, Bang Petrus? Kenapa? Sudahkah berkomunikasi dengan Bang Bitor begitu mengenai hal ini? Oh iya, kita komunikasi, tapi saya pikir informasi tentang itu kita harus kembalikan kepada Polri. Masalahnya sekarang Polri tidak mengambil inisiatif untuk memanggil orang-orang yang memiliki bukti, memiliki informasi terkait ijazah palsu ini. Itu masalahnya. Jadi Polri kelihatannya lebih memberikan proteksi kepada Jokowi ketimbang masyarakat yang memiliki informasi. Kalaupun informasi dia itu tidak betul, ya itu kan tugas Polri untuk menguji orang yang menyatakan bahwa ijazah ini palsu atau ijazah ini didapatkan dari pramuka, itu kan semua ada konsekuensinya. Jadi hanya lewat penyelidikan dan penyidikan oleh Polri, semua informasi yang bertebaran setiap hari ini bisa bermanfaat. Baik, kita dalam nantikan. Kaitan dengan proses penegakan hukum. Terima kasih Bang Petrus, terima kasih Bang Andi Aswan. Kita nantikan bagaimana polemik ini masih akan terus bergulir ataupun tidak. Kita terus pantau. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan dilanjutkan oleh rekan saya Tiara Harap. Tiara. Ya, Fen, ada juga pemirsa. Berikutnya kami akan hadirkan informasi ini Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan Irak pada Senin malam waktu setempat. Iran menyebut serangan tersebut sebagai balasan langsung atas serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran sebelumnya. Serangan menyasar pangkalan Al-Udeid di Qatar yang merupakan markas Komando Pusat Amerika Serikat dan tempat ribuan pasukan ditempatkan. Garda Revolusi Iran mengatakan 6 rudal telah diluncurkan dan menghantam lokasi strategis di dalam pangkalan. Akibat serangan ini pemirsa, ledakan terdengar di Doha, ibu kota Qatar yang tak jauh dari kompleks pangkalan. Pemerintah Qatar sendiri menyatakan serangan berhasil dicegat tanpa menimbulkan korban jiwa.
Televisi pemerintah Iran merilis video yang menunjukkan penembakan rudal oleh Garda Revolusi Islam ke arah pangkalan udara Al-Udeid di Qatar. Yang kemudian ini serangan dilancarkan pemirsa pada Senin malam sebagai balasan atas serangan bom Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Militer Iran menyebut serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar sebagai dahsyat dan menghancurkan. Namun pejabat Amerika Serikat menegaskan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam serangan tersebut. Senior regional mengatakan Iran telah memberi tahu Amerika dan otoritas Qatar beberapa jam sebelum serangan melalui 2 saluran diplomatik. Ledakan dilaporkan terdengar di sejumlah titik di Doha, Qatar. Menteri Pertahanan Qatar menyatakan serangan berhasil diintersepsi dan situasi saat ini berada dalam kendali. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim gencatan senjata antara Iran dan Israel mulai berlaku pada Selasa pagi waktu setempat. Melalui media sosialnya, Trump menulis gencatan senjata telah berlaku dan jangan melanggarnya. Seorang pejabat senior Gedung Putih menyatakan Trump menengahi kesepakatan tersebut melalui panggilan telepon langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Israel menyatakan setuju untuk menghentikan serangan selama Iran tidak melancarkan serangan lanjutan. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani juga memastikan Tehran telah menyetujui usulan gencatan senjata dari Amerika Serikat. Meski begitu, pemirsa, sejumlah pihak masih meragukan keberlangsungan gencatan senjata karena saling serang antara kedua negara masih terus berlangsung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Vena Kintan. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Catatan Demokrasi yang akan membahas lindungi Israel, Amerika malah di rudal Iran. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.